Qala al-muallifu Maulana Syekh Jamil Halim rahimahullahu ta'ala, khuruju Muawiyah ala Sayyidina Aliyin. Khuruju Muawiyah bermula keluarnya Muawiyah, yang dimaksud memberontak, ala Sayyidina atas Sayyidina Aliyin, zulmun itu kezaliman, la ajra fihi tidak ada pahala di dalamnya, al-khuruj. Walamma dzakara al-Laqani, dan ketika telah menyebutkan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani anna zaman as-sahabati, sesungguhnya masa sahabat, huwa bermula dia zaman as-sahabah, khairun minal quruni allati atat min ba'dihi. Khairun itu lebih baik dari seluruh abad-abad, allati atat yang datang oleh al-qurun, min ba'dihi dari setelahnya zamanus sahabah, warattabahum dan telah mentertibkan oleh al-Laqani hum akan mereka as-sahabah fil fadli dalam keutamaan, kama sabaqa sebagaimana telah terdahulu penjelasannya. Janaha memulai atau masuk oleh Syekh Al-Laqani ilal kalami kepada pembicaraan ala mas'alatit tasyajuri atas masalah perselisihan, alladhi hasala yang telah terjadi, baina Aliyin wa Muawiyah, antara Ali dan Muawiyah, yang dikenal dengan perang Siffin. Terlibat dalam perang ini puluhan ribu umat Islam, sesama muslim, mereka perang. Itu di zaman sahabat. Jadi jangan heran kalau kemudian di zaman sekarang seperti itu atau mirip seperti itu. Ada riwayatnya dari dahulu begitu umat Islam itu terpecah belah. Demikian dikehendaki oleh Allah, yang padahal dalam hadis Rasulullah telah meminta kepada Allah supaya umatnya ini tidak pada berantem, tapi ternyata itu tidak dikabulkan oleh Allah. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah minta kepada Allah, kata Rasulullah, sa'altu rabbi alla yaj'ala ba'sahum bainahum, aku mohon kepada Allah supaya umatku itu tidak berantem sesama mereka, ribut sesama mereka, bahkan saling membunuh sesama mereka. Famana'aniha, tetapi Allah tidak mengabulkan permohonanku itu, kata Rasulullah. Wa qala ya Muhammadu inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu. Wahai Muhammad, sesungguhnya apa yang telah menjadi ketetapan olehku atau bagiku, kata Allah, fa innahu, maka sesungguhnya dia la yuraddu, tidak dapat ditolak. Ketetapan Allah tidak dapat dirubah oleh apapun, oleh siapapun, termasuk oleh doa Rasulullah. Nah, kalau di zaman sekarang mirip juga begitu, memang ada riwayatnya begitu. Iya. Ya, sampai selesai. Sampai selesai ya dunia, atau sampai selesai
terpecah belah umat Islam itu. Masya Allah, Allah menghendaki demikian. Yang penting kita memperbaiki diri kita masing-masing. Lanjut, kembali lagi. Wa ya laitahu ma awrada dzalika. Wa ya laitahu, dan alangkah seandainya ma awrada tidak mendatangkan oleh Syekh Al-Laqani. Ini pengkritik dari syarahnya ini. Syekh Jamil Halim mengkritik bait syair yang akan kita bicarakan berikut nanti. Kata pensyarahnya, Syekh Jamil mengatakan seandainya muallif itu Syekh Ibrahim Al-Laqani tidak membicarakan masalah ini, li'annahu, karena sungguhnya dia muallif qad janaba as-shawabah, telah menyalahi kebenaran, fima ata, fima dalam suatu ata yang telah datang oleh muallif bihi dengannya ma, kama fa'ala, sebagaimana telah berbuat, dzalika akan demikian itu, janabas shawab, min qablihi dari orang-orang sebelumnya, kasirun oleh orang banyak, min mutaakhiri syafi'iyyati dari orang-orang mutaakhirin yang datang belakangan dari mazhab Syafi'i wal Asy'ariyati dan Asy'ariyah yang datang belakangan. Wa khalafu, dan telah menyalahi oleh mereka, fi dzalika dalam demikian itu, janabas shawab, al-imamaini akan dua imam, al-jalilaini yang agung keduanya, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, yaitu Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, yaitu imam mazhab al-Imam Syafi'i, wa Abul Hasan al-Asy'ari, dan telah menyalahi oleh mereka akan Abul Hasan al-Asy'ari radhiyallahu anhuma. Ini catatan penting nih buat kita ini. Ini imam mazhab kita dalam akidah dan dalam fikih. Dalam akidah al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari, dalam fikih al-Imam Syafi'i. Alladzaini, yang keduanya al-Asy'ari dan Asy-Syafi'i, ya'taqidani, meyakini oleh keduanya Asy-Syafi'i wal Asy'ari, anna Aliyan, sesungguhnya Ali, huwal musibu, dialah yang benar, wa anna Muawiyah, dan sesungguhnya Muawiyah, wa fi'atahu, dan kelompoknya Muawiyah, bughatun, itu para pemberontak, zalimuna, orang-orang zalim mereka, fima dalam suatu, fa'alu yang telah berbuat oleh mereka. Ini kita menempatkan sesuai apa yang tertuang dalam nas, dalam teks. Nanti akan kita jumpai terkait teks yang menyatakan bahwa Muawiyah dan kelompoknya adalah bughat. Karena itulah demikian itu menjadi keyakinan yang diambil oleh dua imam kita, Imam Syafi'i dan Imam Abul Hasan al-Asy'ari, juga para ulama mutaqaddimun terdahulu di atas keyakinan itu bahwa Muawiyah dan kelompoknya adalah bughat, artinya para pemberontak, dan khalifah yang hak saat itu yaitu Ali bin Abi Thalib. Wadzalika, dan demikian itu bahwa anna Muawiyah wa fi'atahu bughat sabitun, itu sahih adanya, an al-Imam Syafi'i, dari al-Imam Syafi'i, wal Asy'ari, dan al-Imam al-Asy'ari Abil Hasan, binaqli siqati, dengan nukilan orang-orang yang siqah, orang-orang yang terpercaya, min atba'ihima, dari para pengikut keduanya,
Asy-Syafi'i dan Al-Asy'ari al-mutaqaddimina, daripada orang-orang terdahulu. Nah, jadi kesimpulannya begitu. Insyaallah nanti akan kita bicarakan terkait dalilnya bahwa Muawiyah dan kelompoknya itu adalah bughat binassi al-hadis as-sahih, dengan nas hadis sahih menetapkan demikian. Wa qad khalafa, dan telah menyalahi, ini kata Syekh Jamil Halim pensyarah nazam ini, telah menyalahi fi dzalika, dalam demikian itu, sabitun an Syafi'i wa al-Asy'ari, ma sabata an Syafi'i wal Asy'ari al-Laqani oleh Syekh al-Laqani. Jadi berseberangan dengan al-Imam Syafi'i. Faqala, maka berkata oleh al-Laqani, wa awwilit tasyajura, dan takwillah oleh engkau. Ini bait syair yang mengatakan, wa awwilit tasyajura alladhi warad in khutta fihi wajtanib al-hasad. Makna harfiahnya mengatakan, wa awwilit tasyajura, dan takwillah oleh engkau at-tasyajura, akan perselisihan alladhi warad, yang telah datang. Yang dimaksud itu tadi antara Sayyiduna Ali dengan Muawiyah. In khutta fihi, jika terjerumus oleh engkau, fihi, di dalamnya tasyajur, wajtanib, dan hindarkanlah oleh engkau da'al hasad, akan penyakit hasad. Berikut syarahnya dari Syekh Jamil mengatakan, faqaulul Laqani, maka perkataan al-Laqani, wa awwilit tasyajur alladhi warad in khudta fihi, yuridu, bermaksud atau berkehendak oleh al-Laqani bidzalika, dengan demikian itu, qaul atau bait syair, ma hasala, akan apa yang telah terjadi, min qitalin, dari peperangan, baina Aliyin, antara Sayyiduna Ali wa Muawiyah, dan Muawiyah, ala annahu, atas sesungguhnya dia qital, ijtihadun, itu ijtihad. Ini menurut Syekh Al-Laqani, bahwa itu adalah ijtihad min kulli fariqin, dari setiap kelompok, dari setiap kubu, minal fariqaini, dari dua kelompok, kelompok Ali dan kelompok Muawiyah. Bima'na, dengan makna, anna ahadahuma, bahwa salah satu dari keduanya, lahu ajrun, baginya pahala, satu pahala maksudnya, wal akhar, dan yang lainnya, lahu, baginya, al akhar, ajroni, dua pahala. Nah, ini berkembang pemahaman begitu. Jadi kata mereka, Muawiyah berijtihad dalam perang tersebut, tetapi salah. Karena itu tetapkan baginya satu pahala. Sementara Ali berijtihad dan benar dalam ijtihadnya, karena itu dapat dua pahala. Nah, ini pemahaman dikritik oleh para ulama kita, ulama Ahlus Sunnah, dan berseberangan dengan para ulama mutaqaddimun, menyalahi al-Imam al-Asy'ari dan menyalahi al-Imam Syafi'i. Bagaimana bughat, para pemberontak, dikatakan berijtihad, lalu ditetapkan pula baginya satu pahala. Nah, nggak bisa diterima itu. Lanjut kita bahas. Wahada, dan bermula ini, yaitu perkataan anna ahadahuma lahu ajrun wal akharu lahu ajrani, kalamun fasidun, itu perkataan yang rusak, batilun, yang batil, la ibrata bihi, tidak dianggap dengannya, walal tifata ilaihi, dan tidak dipandang kepadanya. Maksudnya jangan diambil,
itu perkataan yang menyimpang. Wal haqqu, dan yang hak, yang benar, fil mas'alati, dalam permasalahan ini, anna aliyan, sesungguhnya Ali, huwa, dia Ali, khalifatul muslimina, itu khalifah orang-orang Islam, bil haqqi, dengan hak. Wa qad waqafa, dan telah berdiri oleh Ali, fi wajhi man kharaja alaihi, di hadapan orang yang memberontak terhadapnya. Maksudnya Sayyidina Ali benar, dia telah memerangi orang-orang yang memberontak terhadapnya. Karena perintah Al-Quran begitu, pemberontak itu disuruh diperangi. Firman Allah, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, dalam surat Al-Hujurat. Lanjut. Ba'da bai'ati ahli al-hilli wal 'aqdi, setelah bai'at oleh ahli al-hilli wal 'aqdi. Ahli al-hilli wal 'aqdi membaiat Sayyiduna Ali setelah wafatnya Utsman ibn Affan. Ahlul hilli wal 'aqdi itu kalau pendekatannya ini, tapi bukan persis sama, adalah DPR, MPR, anggota dewan. Ahlul hilli wal 'aqdi namanya itu disebutnya kalau presiden kan namanya eksekutif. Nah, kalau DPR MPR legislatif. Nah, itu legislatif, itu majelis atau dewan legislatif. Atau semacam gitu, tapi tidak persis sama, semacam senat. Semacam apa? Senat, iya. Jadi orang-orang tertentu yang memiliki kewenangan gitu, untuk memilih pemimpin. Dewan Senat. Semacam itu namanya ahlul hilli wal 'aqdi. Nah, jadi setelah wafatnya Utsman ibn Affan, para sahabat yang ada dalam tim ahlul hilli wal 'aqdi, orang-orang terkemuka di dalamnya, sepakat mengangkat Sayyiduna Ali sebagai khalifah. Karena itu beliau adalah khalifah yang sah. Wal kharijuna, dan orang-orang yang keluar memberontak, yang dimaksud hum, mereka al kharijun, Muawiyah, itu Muawiyah, wa man ma'ahu, dan orang yang bersamanya Muawiyah, minal fi'atil baghiyati, dari kelompok pemberontak az-zalimati, yang zalim, alladzina qatalu, yang telah membunuh oleh mereka, al-bughat atau al-fi'atul baghiyah, man qatalu, akan orang yang telah mereka bunuh, min akabiris sahabati, dari para sahabat terkemuka. Jadi Muawiyah dengan kelompoknya, mereka telah membunuh para sahabat terkemuka, para sahabat senior, misla Ammar ibn Yasir, seperti Ammar ibn Yasir. Ini dibunuh oleh kelompok siapa? Muawiyah. Alladzi kana
yang ada di Ammar ibn Yasir fi shaffi Aliyin, di barisan Ali radhiyallahu anhuma. Wa Ammarun hadza, dan Ammar ini, Ammar ibn Yasir, bukan Ammar ini, bukan Ammar ya. Ammar keriting, tidur dia. Wa Ammarun hadza, dan Ammar ibn Yasir ini kana, adalah ia Ammar, yuhibbuhu, mencintai akan Ammar an-nabiyyu, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yusni, dan memuji oleh Rasulullah alaihi atasnya Ammar. Faqad warada, maka telah datang ini di antara keutamaan atau fadail Ammar ibn Yasir. Karena setiap para sahabat itu punya fadail. Para sahabat itu punya fadail. Catat ini penting. Para sahabat itu punya fadail. Muawiyah, sahabat Nabi, punya keutamaan enggak dia? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya mengutip perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Mujtahid. Beliau mengatakan apa? Lam yasbut fi fadaili Muawiyah syai'un. Tidak ada yang benar dalam satu riwayat pun membicarakan tentang keutamaan Muawiyah. Lam yasbut fi fadaili Muawiyah syai'un. Sayyidina Ali, wah, banyak fadilahnya, keutamaannya. Dalam hadis-hadis Rasulullah mengatakan, misalkan diantaranya, ana madinatul ilmi wa adiyun babuha, dan beberapa hadis lainnya. Ada banyak sekali fadail Ali. Nah, di antara fadail Ammar ibn Yasir yang dibunuh oleh kelompok Muawiyah, faqad warada, maka telah datang, anna Ammaran, sesungguhnya Ammar istazana, telah meminta izin oleh Ammar, marratan, satu waktu, bidukhulih, untuk masuk, alaihi, atasnya Rasulullah. Izin maksudnya masuk ke ruangan Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izanu lahu, izinkan oleh kalian, lahu, bagi Ammar. Lalu kata Rasulullah apa? Marhaban bit-tayyibil mutayyab. Allah, yang mengatakan siapa? Rasulullah. Rasulullah mengatakan, sahabat mulia ini mengatakan tayyib, al-mutayyab. Marhaban bit-tayyibil mutayyab. Marhaban, selamat datang, bit-tayyib, dengan orang yang tayyib, orang yang sangat baik. Al-mutayyab, al-mutayyab itu untuk menunjukkan betul-betul disifati dengan kebaikan. Rawahu Tirmidzi, telah meriwayatkannya akan hadis At-Tirmidzi oleh Imam At-Tirmidzi. Wasahhahu, dan telah mensahihkan hu, akan hadis, oleh At-Tirmidzi. Wa Ibnu Majah, dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis sahih. Min fadaili Ammar, dari keutamaan Ammar. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah min hadis Ali, dari hadis Ali. Jadi yang menceritakan Ali bin Abi Thalib. Walahu, dan baginya hadis, min hadis, walahu, dan baginya Ibnu Majah, min hadisihi, dari hadisnya Ali aydan pula. Ada riwayat lain terkait keutamaan Ammar. Inna Ammaran, ada hadis lain, inna Ammaran, sesungguhnya Ammar, muli'a imanan, telah dipenuhi akan Ammar imanan, oleh iman,
atau akan iman ila musyashihi, sampai ujung rambutnya atau sampai ubun-ubunnya, ujung kepalanya. Ya maksudnya badannya penuh dengan iman. Nah, begitu. Sampai ujung-ujungnya. Waman qad titik, dah itu hadis Rasulullah. Dari beberapa hadis menunjukkan tentang keutamaan Ammar bin Yasir. Waman qatalahu, lanjut kembali kepada teks kitab. Waman qatalahu, dan siapa orang yang telah membunuhnya akan Ammar, hum bermula mereka, man qatalahu saffu Muawiyah, itu barisan Muawiyah, alladzi wasafahum khairul khalqi, yang telah menggambarkan atau mensifati hum akan mereka, saf Muawiyah, khairul khalqi, oleh terbaik makhluk, disifati yang dimaksud oleh Rasulullah. Khairul khalqi di sini oleh Rasulullah, as-sadiqul masduq, yang benar dan yang dibenarkan dalam ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi annahum, dengan sungguhnya mereka, saf Muawiyah, bughatun, itu para pemberontak, zalimuna, orang-orang yang zalim mereka, biqaulihi, dengan sabdanya Rasulullah, fil hadisil mutawatiri, dalam hadis mutawatir. Ingat-ingat ini hadisnya apa? Mutawatir. Hadis mutawatir itu hadis yang yufidul ilmal qat'iyyal jazim. Iya, memberikan faedah apa? Pasti kebenarannya. Bahkan para ulama mengatakan orang yang mengingkari hadis atau masabata bitawatur, redaksi atau hadis yang kebenarannya atau kesahihannya itu dengan derajat mutawatir, ini orang dihukumi kafir kalau mengingkari masahha bitawatur. Ini seperti Al-Quran. Al-Quran itu turun-temurun antar generasi dengan mutawatir. Mutawatir Quran itu. Mengingkarinya kufur. Nah, ada hadis mutawatir, alladzi rawahu, yang telah meriwayatkan akan hadis mutawatir, 24 sahabiyan, oleh 24 orang sahabat, minhum, dari mereka, dari para sahabat tersebut, Muawiyah adalah Muawiyah yang memeranginya sendiri, yang memerangi Ammar itu sendiri, telah meriwayatkan hadis ini. Wa Amr bin Al-As, dan Amr bin Al-As juga sama. Amr ibn Al-As itu berada di kelompok Muawiyah. Tapi apa? Meriwayatkan hadis tentang keutamaan Ammar ini, dan bahwa orang yang membunuhnya adalah para pemberontak. Masya Allah. Rasulullah bersabda apa? Dalam hadis yang mengatakan, waiha Ammarin, alangkah malang Ammar, taqtuluhul fi'atul baghiyatuh, membunuhnya akan Ammar al-fi'atul baghiyatuh oleh kelompok pemberontak. Wa sadaqa Rasulullah, dan telah benar oleh Rasulullah, fima akhbara bihi, dalam apa yang memberitakan oleh Rasulullah, bihi, dengannya ma. Nah, ini dasar akidah yang harus kita pegang. Lanjut, wa in khudta, kembali lagi ini kepada penjelasan bait syair. Wa in khudta, dan apabila tenggelam oleh engkau, fil kalami, dalam pembicaraan, ala ma hasala, atas apa yang telah terjadi, baina Aliyin, antara Ali radhiyallahu anhu wa Muawiyah, fajtanib, maka hindarilah oleh engkau, ay utruk, artinya tinggalkan oleh engkau, wala taqrab, dan jangan mendekat oleh engkau, da'al qalbil hasad, akan penyakit hati yang hasad. Ay, artinya hukumi oleh engkau. Ini penjelasannya, hukumi oleh engkau bil haqqi, dengan hak. Wala taqa', dan jangan jatuh oleh engkau, fida'in,
dalam penyakit min jumlati amradil qalbi, dari beberapa penyakit hati, wahwal hasadul muharramu, dan dia adalah hasad yang diharamkan. Hasad yang diharamkan. Wahwa, dan dia al hasadul muharram tamanni zawalin ni'mati, berharap hilangnya nikmat anil muslimi, dari seorang muslim, ma'as sa'yi, bersama usaha, lidzalika, bagi demikian itu, zawalin ni'mah, bil fi'li, dengan perbuatan, bil badani, dengan badan, dengan fisik, au bil qawli, atau dengan perkataan, bil lisani, dengan lidah. Jadi hasad muharram, hasad yang diharamkan itu adalah hasad terhadap sesama muslim yang dibarengi dengan usaha supaya nikmat yang ada pada saudara muslimnya tersebut hilang darinya. Itu namanya hasad muharram. Kalau tidak dibarengi dengan usaha atau upaya untuk menghilangkan kenikmatan tersebut darinya, tidak diharamkan, tidak haram. Paham tidak nih? Dengan adanya usaha untuk menghilangkan nikmat tersebut, baik dengan perkataannya atau dengan fisiknya, nah itu yang diharamkan. Kalau seukuran ngiri doang, nggak apa-apa. Wah, kata Aflah, Faisal udah kawin aja, ngiri saya. Nah, begitu kata Aflah. Ngiri nggak Aflah? Aflah nyengir. Ditinggalin, kata Aflah, wah tinggalin, keburu tua saya, kata. Ngiri itu berdosa nggak begitu? Ya enggak, bagaimana berdosa? Ngiri doang sih. Bahkan dalam beberapa keadaan ngiri itu ada yang dianjurkan. Iya. Kata Bang Ujang, Faisal udah kawin ya? Kata gitu. Bang Ujang biar kena itu. Bukan Aflah doang. Lanjut. Wa huwa, dan bermulanya al-hasad haramun, itu haram bi ijma'il muslimina, dengan ijma' umat Islam, ma'an nusus as-sarihati, bersama nas-nas yang sharih. Amma illam yahsul dzalika, amma adapun illam yahsul, jika tidak terhasilkan dzalika, oleh demikian itu, as-sa'yu, falaysa fihi ma'siyatun, maka tidak ada di dalamnya maksiat. Wa huwa, dan dia al-ghibthah, al-ghibthah itu namanya ghibthah, namanya apa? Ghibthah. Semacam iri juga sama, atau semacam cemburu. Iya, semacam apa? Cemburu, punya teman, misalkan adek, mana orang yang gak ada? Adek udah 10 juz ujian, dikata, kata Paci Ma'ruf, waduh, saya ghibthah terhadap dia. Saya 2 tahun juz amma kagak hatam-hatam, kata gue. Kata Paci gitu. Nah itu nama apa? Ghibthah. Bahasanya gitu. Wal hasadul muharramu, dan hasad yang diharamkan, qad yakunu ma'ahu, qad la yakunu, kadang tidak terjadi, ma'ahu, bersamanya hasad, idmarul adawati, menyembunyikan permusuhan. Tidak menyembunyikan permusuhan, tidak. Cuman dia apa? Ingin kenikmatan yang ada pada saudaranya itu supaya hilang, ngiri dia. Dan dia berusaha untuk menghilangkan nikmat tersebut dari saudaranya itu. Wa ini ijtama'a, dan jika berkumpul adanya adawah,
dan adanya usaha untuk menghilangkan itu tadi al-adawa, idmarul adawa, dan apa namanya tadi al-hasad. Nah ini ijtama'a, jika berhimpun, berkumpul, idmarul adawati, oleh menyembunyikan permusuhan, ma'ahu, bersamanya itu tadi apa namanya sa'yul muharram, syar hasadan wa hikdan, maka jadilah dia hasad dan hikd. Istilah lain lagi itu al-hikd. Al-hikd itu jadi idmarul adawah, yang menyembunyikan permusuhan dalam hatinya. Hikd namanya itu. Tapi kalau hasad saja apa? Hasad itu tamanni zawalin ni'mah. Tamanni zawalin ni'mah li muslim. Jadi berharap hilangnya kenikmatan dari diri seorang muslim. Lanjut. Wa amma ma rawahu muslimun. Ini berbicara tentang hasad ini kesininya, ke belakang bait syair ini, penjelasannya ini. Wa amma ma rawahu muslimun, dan adapun apa yang telah meriwayatkannya oleh Imam Muslim min hadis Abdullah bin Mas'ud, dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, berkata ia Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada, tidak ada hasad, illa fisnataini, kecuali dalam dua perkara. Jadi ini model hasad secara bahasa, hasad gitu. Nanti ada tafsirannya di bawah. Seakan-akan hasad gitu. Seakan-akan hasad. Tetapi ini sebenarnya adalah ghibthah. Illa fisnataini, kecuali dalam dua perkara. Rajulun, adalah seseorang laki-laki, atahullahu, telah mendatangkan akan dia atau memberikan akan dia, rajul, Allahu, oleh Allah, malan, akan harta, fasallatahu, maka telah menguasakan oleh dia rajulhu, akan harta, ala halakatihi, di atas kepunahan hartanya, fil haqqi, dalam kebenaran. Maksudnya apa? Hartanya dia punya, dipakai untuk membela kebenaran, membela agama, membela Islam. Itu namanya dengan hak. Nah, orang kayak gitu itu patut kita apa? Iriin. Patut kita apa? Iriin. Iya. Gitu, apalah yang diiriin yang gitu. Bukan orang udah kawin diiriin. Ya orang kawin diiriin juga nggak apa-apa, supaya kamu cepat juga. Udah ada belum? Hah? Ya garuk kepala dia. Nanya mau Faisal tuh, ada lagi nggak stok gitu? Hah? Jangan-jangan Faisal masih ada dia stoknya itu. Iya, maksudnya stok yang nggak kepake gitu. Masuk kotak gitu. Kan dulu yang ngumpulin dulu Faisal itu. Ngumpulin Sol. Oh iya. Dia manggut dia. Dimarahin bininya ntar dah. Warajulun, dan seorang laki-laki yang kedua nih, atahullahu, mendatangkan akan dia Allah, oleh Allah, hikmatan, akan hikmah, kebijaksanaan, kurang lebih begitu, atau ilmu gitu. Fahuwa, maka dia rajul, yaqdi, menghukumi, biha, dengannya hikmah, wa yu'allimuha, dan mengajarkan oleh dia rajul ha, akan hikmah, yang maksud ilmu. Jadi kita ngelihat orang alim harusnya kita iri. Ini malah bangga dengan kebodohannya. Udah gitu membantah mulu lagi sama orang. Wah, itu susah diberes-beres orang kayak begitu itu. Nah, ini hadisnya begitu.
Faqad fassarahu, maka telah menafsirkan hu akan hadis An-Nawawi oleh Imam An-Nawawi annahu, bahwasanya ini redaksinya, annahu la ghibtata, bahwasanya tidak ada iri atau cemburu, mahmudatun yang terpuji, illa fi hatainil khaslataini, kecuali dalam ini dua bagian, wa ma fi ma'nahuma, dan apa yang dalam makna keduanya. Dalam makna keduanya itu maksudnya dalam kebaikan-kebaikan mirip seperti itu patut kita iriin. Bukan orang punya motor baru diiriin, nah itu mah tidak patut diiriin gitu. Lanjut, wa makna yaqdi bihima, dan makna hadis yaqdi biha, dia menghukumi biha dengannya hikmah, yu'allimuha, dan mengajarkan akan hikmah, ya'malu biha, yang dimaksud adalah beramal biha dengannya hikmah atau dengan ilmu, wa yu'allimuha, dan mengajarkan oleh dia ar-rajul ha akan hikmah ihtisaban lil ajri, karena berharap bagi pahala, was sawabi, dan sawab, ya, maknanya sama lah, al ajr dengan as-sawab. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan kalau al ajr itu fi muqabilil amal, ya, balasan yang karena ada kerjaannya, ya. Karena bekerja sesuatu kemudian minta dibalas, itu namanya apa ya, al ajr, ya. Ya tapi kesimpulannya sama aja, istilah kita apa, bahasa kita apa ya, pahala. Ihtisaban, kan berharap, lil ajri, bagi pahala, was sawabi minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, wal hikmatu, dan bermula hikmah, maknanya ini kullu ma mana'a, itu setiap sesuatu, mana'a yang mencegah, oleh ma minal jahli, dari kebodohan, wa jazara, dan menjauhkan, anil qabihi, dari keburukan. Itu namanya hikmah. Ya kesimpulannya kalau mau disederhanakan ya ilmu aja. Orang berilmu gitu. Itu artinya orang punya hikmah. Kalau dalam tafsir Al-Qur'an terkait beberapa ayat yang menyebutkan hikmah itu banyak tafsirannya. Banyak tafsirannya. Bahkan salah satunya adalah Al-Qur'an. Al-hikmah itu. Jadi nurul hikmah itu sama dengan nurul Quran, itu sebenarnya begitu. Pesantren Nurul Hikmah yang gratisan. Nurul Hikmah, Nurul Quran. Wallahu a'lam bishawab.